Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro. Pada kesempatan ini saya men-share video kajian dari Guru Ta Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Seperti apa video kajian kali ini? Mari kita ikuti kajiannya setelah cuplikan video berikut ini. Lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Ini fana pertama. Tapi kalau makam yang ketujuh ijtihad, yang melihat dan yang dilihat menjadi satu. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah itu menjadi satu kesatuan. Al-hamid wal mahmud wahid. Yang memuji dan yang dipuji itu menjadi satu kesatuan. Dengan demikian tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi hamba dan tidak lagi Tuhan. Menyatu antara hamba dan Tuhan, itulah puncak pencarian secara spiritual. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Jumat yang penuh berkah ini, semoga doa-doa kita dijabah Allah. Semoga amalan-amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita melanjutkan pendalaman kita pada beberapa malam yang lalu. Kita sudah membahas apa makna ruku menurut syariah, apa makna ruku menurut ulama tarekat, dan malam ini kita akan jelaskan apa makna ruku menurut ahli hakikat. Saya tidak mengulangi lagi hakikat apa makna ruku dalam pengertian tarekat. Makna hakikat daripada ruku, ketika ruku hati bertambah harus takut dan khusyuk selama dalam stasiun ruku ini. Ia harus merendahkan diri lahir batin di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari salat di langit ketujuh. Bahkan ada yang mengatakan di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi diminta untuk ruku, Nabi menyaksikan di atas sajadah arsh istana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus gelisah jika terhalang untuk meraih hakikat ruku, seperti yang diraih oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah berlangganan dengan ruku, tidak akan pernah berhenti untuk melakukan salat-salat itu. Kenapa? Karena ruku itu adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang disisipkan dan dihidupkan di dalam ruku. Ahli ruku hendaknya menjadi bagian daripada arifin sahibul qulub. Ketika meluruskan punggung saat ruku membentuk segitiga atau segitiga,
Kita harus terbebas daripada kebengkokan kuasa nafsu. Jadi tidak boleh kita rukuknya terlalu ke bawah atau setengah rukuk. Hakikat rukuk tidak akan sampai ke tujuan kalau kita tidak membentuk segitiga rukuk. Nah, jadi ketika kita rukuk, meluruskan punggung saat rukuk, kita harus terbebas daripada kebengkokan kuasa nafsu. Jangan didikte oleh hawa nafsu. Kita juga diminta membinasakan keinginan dan penglihatan nafsu, membersihkan cermin hati dari kaki wasilah egoisme, menjaga hati dari bisikan dan tipu daya setan. Semakin banyak cahaya keagungan bertajalli atau menjelma di dalam jiwa, maka suasana kehambaan, rendah diri dan hina diri di hadapan kebesarannya akan semakin muncul. Inilah yang akan mengundang rukuk hakiki. Para arifin tidak akan bangkit dari rukuknya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Maka itu latihan untuk menemukan yang maha tinggi, rukuk. Tidak mungkin orang akan mendapatkan sujud hakikat ya, manakala ia tidak berhasil menciptakan rukuk yang khusyuk. Awalilah sujudnya ya dengan rukuk. Rukuk yang sukses akan melahirkan sujud yang sukses. Kalau gagal kita menciptakan rukuk yang kuat, maka kekuatan sujud itu pun juga tidak akan terhitung. Ini satu paket. Lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Ini fana pertama. Jadi ruku adalah fana, sujud nanti itu adalah baqa. Jika kesadaran akan kelenyapan itu sudah hilang, maka inilah yang disebut dengan kesampaian atau finish atau fana yang kedua. Dan sadar dari fana kedua, maka itulah yang disebut dengan baqa. Biasa distilahkan dalam bahasa tasawufnya, kalau kita ruku itu kita berusaha untuk mencapai al-mahwu ba'da sahwi, mabuk setelah sadar. Nanti pada sujud kita akan sampai kepada tingkat as-sahwu ba'dal mahwu, sadar setelah mabuk. Nanti kita akan bahas ini pada saat membahas tentang sujud hakikat. Kalangan arifin dan salikin memandang berdiri sebagai fana, ruku sebagai fana dari fana, dan sujud sebagai sujud sebagai baqa. Berdiri adalah fana, lenyap kita secara kesadaran sensorial. Ruku fanaul fana, mencapai puncak kefanaan, dan sujud itu nanti adalah baqa. Apa perbedaan fana, fanaul fana dan baqa? Kalau fana itu lenyap, kesadaran sensorial kita itu sudah hilang. Hilang kalau kita punya anak, hilang kalau kita punya PR, hilang kalau kita punya utang, hilang kalau diri kita itu sakit. Semua perasaan-perasaan fisik biologis itu hilang pada saat kita ruku. Yang muncul adalah kemahabesaran Allah yang ada di hadapan kita. Itulah yang pernah kita katakan, ya, mal ihsan itu ke hadis riwayat Muslim. Apa kata ihsan? Ya, di situ ada 7 maqam Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan maqam ta'abbud, an ta'budallah, maqam ta'abbud, ya, kelihatannya. Maqam ta'abbud itu adalah maqam menyembah kepada Allah. Sangat awal, pokoknya salat, apakah merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah,
nggak ada urusan, pokoknya sesuai dengan ketentuan. Aku sudah salat, apakah salatnya diterima atau tidak, yang penting aku sudah salat. Kayak salatnya anak-anak kecil, sudah salat sudah. Inilah salat, inilah pengabdian yang paling rendah. Tapi kalau kita naik, anta abudallah karena kata tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua adalah makam yaraka. Ini makam yang kedua Bapak Ibu. Allah melihat kita walaupun kita tidak bisa melihatnya. Jadi kita mulai hati-hati di sini. Di dalam ruku, kalau kita sudah mulai ruku, Allah menyaksikan ruku kita. Walaupun kita tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan Maha melihat kita. Jadi tingkatan ketika kita merasa diperhatikan, diamati oleh Allah, itu anak tangga yang kedua. Makam yang ketiga, anak tangga yang ketiga. Nah, ini kita sudah masuk kepada apa yang disebut dengan makam ka'anna. Seakan-akan kita melihat Tuhan. Masih ada seakan-akannya itu. Itu yang disebut makam ka'anna. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Makam yang keempat bukan lagi ka'anna, tapi makam anna. Hilang huruf K-nya. K dalam bahasa Arab itu artinya seakan-akan. Kalau dihilangkan seakan-akan berarti artinya antabudallah anna katarah. Sembahlah Allah sesungguhnya engkau sudah menyaksikan Allah. Itu makam lebih tinggi lagi, makam keempat. Di atasnya makam ka'anna ada makam anna. Di atas makam anna ada lagi di situ. Makam anta berallah karena kata Rabu, ya. Fa'il lam takun. Nah ini makam lam takun di situ. Makam yang kelima artinya makam lam takun. Ya. Apa artinya lam takun? Kita sudah merasa tidak ada. If you are nothing, ya. Kalau engkau sudah merasa sudah tidak ada, maka disitulah engkau bisa menjumpai Tuhan, dan Tuhan pun juga menjumpai Anda. Apa artinya? Kalau kita merasa sudah tidak ada, itu kan fana. Kalau orang sudah fana, dia tidak sadar dirinya ada di mana. Maka itulah yang dicari para pencari Tuhan. Fana namanya. Nah, itulah yang disebut dengan makam fana atau makam lam takun. Ya. Kalau sudah makam keenam ini, muncul lagi makam tarahu. Sadar daripada ketidaksadaran. Tadinya kan tidak sadar tuh, fana. Nah, sadar setelah tidak sadar, itu disebut dengan asabu ba'dal maf'ul. Makamnya lebih tinggi lagi, yaitu makam tarahu. Kalau makam tarahu yang pertama itu masih penglihatan sensorial, ka'anna. Makam tarahu juga masih level di bawah. Penglihatan setelah mabuk itu lain, penglihatan sebelum mabuk. Katakanlah kita semua duduk di sini Bapak Ibu, belum mabuk nih, belum fana ini. Ya, kita sadar nih. Lalu kita mabuk spiritual, tidak sadar, itu namanya fana. Mabuk dari sadar, itu artinya sadar di tingkat yang kedua, sadar tingkat puncak. Ya. Tapi belum puncak pasnya, puncak itu masih banyak. Dan berikutnya, yang paling tinggi adalah makam yang ketujuh, makam ittihad. Apa itu makam ittihad? Kalau makam yang keenam masih ada yang melihat dan ada yang dilihat. Kita melihat Allah dan Allah melihat kita, jadi saling menatap satu sama lain. Tapi kalau makam yang ketujuh ittihad, yang melihat dan yang dilihat menjadi satu. Al-'abid wal ma'bud wahid.
yang menyembah dan yang disembah itu menjadi satu kesatuan. Al-Hamid wal Mahmud wahid, yang memuji dan yang dipuji itu menjadi satu kesatuan. Dengan demikian tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi hamba dan tidak lagi Tuhan. Menyatu antara hamba dan Tuhan, itulah puncak pencarian secara spiritual. Maka itu disebut dengan makam puncak, makam ittihad. Nah, kalau kita sholat diharapkan mencapai puncak ini. Nah, kalau kita sudah mencapai puncak seperti ini, Bapak Ibu, itu sudah mati sebetulnya. Mati sejati. Apa yang dimaksud mati sejati? Mati sejati ialah kembalikan rohnya kepada Allah, kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembalikan roh ini ke pangkuan semulanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kematian sejati. Jadi mati itu berkali-kali loh Bapak sekalian. Mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kalian mati. Nah, kalau kita sudah mati dalam pengertian ini, itu fi'il amr, instruction. Fi'il amr, perintah untuk mati, berarti kita diperintahkan untuk berkomunikasi dengan mereka-mereka yang juga sudah mengalami pengalaman spiritual yang sama. Matilah. Kalau kita sudah mati, berjumpa dengan para kekasih Tuhan yang lain, bisa bertawajuh, bisa bertatap muka dengan sahabat-sahabat Allah, para nabi, para wali di situ. Kalau kita masuk dalam makam mutu tadi itu. Saya pernah mengatakan minggu lalu pada pertemuan kita yang lain, orang yang tidak pernah punya pengalaman mati, inilah yang takut mati. Tapi kalau orang berpengalaman mati setiap hari, setiap kali rukuk dan setiap kali sujud itu kembalikan rohnya kepada Allah, bayangkan berapa kali harus mati dalam sehari. Kita bisa 5 kali mati dalam sehari semalam, Bapak. Mengembalikan roh kita kepada Allah itu sebuah kematian sejati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali kita rukuk, kita kembalikan diri kita kepadanya, mati kita. Nah, orang yang tidak pernah berpengalaman mati, itulah yang takut mati. Para wali nggak pernah takut mati. Mati itu adalah pintu gerbang untuk menuju Tuhan. Tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan perjumpaan Tuhan selama kita belum melewati pintu kematian. Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang sangat indah. Tanya diri kita, kalau kita masih ada perasaan takut mati, itu pertanda kita belum pernah merasakan kematian. Kita dianjurkan latihan mati, Bapak. Apa kata Rasulullah? Al-maut, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Barang siapa yang membaca 2 kalimat syahadat di akhir kesadarannya, itu dakhala jannah. Ada hadisnya kan? Man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mampu membaca 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya, masuk surga. Kalau kita latihan setiap malam sebelum tidur, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lama kelamaan pendek la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Lama kelamaan Allah, Allah, Allah. Lama kelamaan dhamir ya dia. Kesadaran terakhir kita itulah akhir ayat yang indah. Nah, kalau latihan kita setiap malam, maka pada saat kematiannya sesungguhnya kita akan lancar. Bagaimana bisa lancar husnul khatimah kalau nggak pernah latihan? Riyadhah kematian ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum tidur. Kalau kita diantar film, diantar lagu-lagu dangdut sebelum tidur, nggak ada la ilaha illallah di situ, Bapak. Orang seperti inilah yang pasti takut mati. Ingatannya mana? Ingat anaknya nanti, ingat suaminya nanti bagaimana?
ingat perusahaannya, ingat pekerjaannya, ingat rumahnya, semua mau diingat. Tapi kalau orang yang sudah pengalaman naik ke langit, mati itu kan artinya naik ke langit, hijrah ke langit. Etalase yang dipamerkan di langit itu luar biasa indahnya. Gak ada artinya mobil kita di rumah, gak ada artinya istana kita di bumi, gak ada artinya apapun di bumi ini. Yang tersedia di dalam langit itu, di atas langit itu luar biasa. Orang yang tidak pernah naik ke langit itulah yang takut mati. Tapi orang yang berpengalaman turun naik Mi'raj dalam bentuk salat langit, maka pasti orang itu tidak takut mati. Ya. Tanya diri kita, masih takut mati enggak? Kalau takutnya berlebihan, itu pertanda ma'rifahnya orang itu masih dangkal. Kalau kita sudah mulai ada keberanian mati, enggak, lebih banyak pencinta sejati yang menanti di alam barzah daripada pencinta yang kita anggap sejati di dunia ini. Cinta sejati itu lebih kuat berkumpul di alam barzah daripada di alam fana. Bukankah ibu bapak kita pencinta sejati itu ada di sana? Bukankah kakek nenek kita yang membela kita kalau bapak kita menghukum kita waktu itu sudah ada di situ? Bukankah Rasulullah yang mencintai kita sudah menanti di situ? Semua orang-orang yang mencintai secara tulus diri kita, guru-guru kita waktu kecil sangat ikhlas, semua menanti. Apa yang kita tinggalkan? Anak. Memang kita mencintai anak. Tapi tanya, apakah anak betul-betul mencintai kita? Jangan-jangan mencintai kita karena minta uang. Setelah minta dikasih segala-galanya, lupa kita. Ibu mendahului kita di situ. Semenjak ibu itu berpulang ke rahmatullah, saya bisa mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada lagi tumpahan air mata doa di tengah malam kalau ibu kita sudah wafat. Secinta apapun seseorang, tidak akan pernah ada yang menyamai cintanya seorang ibu terhadap anak. Bu, besok saya mau ujian, mohon didoakan. Tengah malam jam 2 itu ibu itu mengambil air wudhu, nangis di atas sajadah, ya Allah, anakku besok akan ujian, semoga ujian skripsi. Gak tidur sampai pagi. Secinta apapun istri, suami atau anak, tidak akan sama banyaknya air mata yang tumpah jika ibu kita berdoa. Siapa mereka itu? Semua menanti di alam barzah. Jadi jangan takut mati, sebab pencinta sejati itu lebih banyak di alam barzah daripada di alam fana. Bukankah kita sering bernostalgia? Saya tanya ibu bapak, lebih nikmat mana kita hidup di masa dewasa seperti sekarang ini, atau kita hidup seperti masa kekanak-kanak, masa anak-anak kita dulu, anak-anak TK, nggak ada beban kredit, ya kan? Nggak ada tanggung jawab, indah semua pemandangan kita juga masih hijau dulu kok. Masih ada orang tua, masih ada kakek nenek om, lengkap semuanya. Kampung kita juga masih hijau. Sekarang ini, ya, ada garong, ada maling, ada perampok, ada segala macam. Ada COVID-19, ya, ada virus monyet lah segala macam, virus monyet. Tidak tenang sekarang hidup di dunia ini. Nah, ruku itu adalah lorong rahasia untuk menemukan ketenangan. Jadi saya lanjutkan, lenyap di dalam Allah merupakan kesempurnaan. Ini yang disebut fana pertama. Jika kesadaran dan kelenyapan itu sudah hilang, maka inilah yang disebut dengan kesampaian atau finish fana atau wusul dalam bahasa tasawuf. Kalau wukuf itu pemberhentian sementara, wukuf di Arafah pemberhentian sementara, masih harus melanjutkan di Musdalifah, masih harus ke Mina. Jangan merasa wusul padahal itu masih wukuf. Waqafah berhenti sementara.
Jadi halte di Sudirman, halte Gambir itu bukan tujuan kita. Halte kita mau ke Istiqlal, nanti wusul kalau sudah sampai di Istiqlal. Kalau turun di Tamrin, itu namanya tidak wusul, baru wukuf. Wasalah sampai, wakafah berhenti sebentar. Banyak orang terkecoh, menyangka dirinya sudah wusul, padahal baru wukuf. Kalangan salikin memandang berdiri sebagai fana, ruku sebagai fana dari fana, dan sujud sebagai sujud sebagai bapak. Nah, disinilah rahasianya salat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah. Seorang ulama pernah berkata, salat adalah masyar kesampaian, proklamasi kesampaian kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini. Yang ruku bukan hanya kepala, tetapi yang lebih penting ialah merukukkan segenap potensi diri kita. Mulai dari kepala sebagai mahkota kita sampai kepada seluruh organ spiritual kita. Kalbu, jiwa, akal pikiran, ikut juga ruku di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya kepala kita tunduk, tapi isi kepalanya mendongak, angkuh sombong, itu bukan ruku. Ruku adalah wujud keberadaan atau al-adab, dan sujud adalah wujud keakraban atau al-qurb. Barang siapa yang tidak memperbaiki adabnya, maka tidak akan menemukan kedekatan. Siapa yang tidak memperbaiki al-adab, dia tidak akan mendapatkan al-qurb. Al-qurb itu kedekatan diri dengan Allah. Ruku adalah keluar dari stasiun pelaksanaan perintah dan istiqamah ke dalam penghayatan dan pengkhidmatan. Keluar daripada beban, ya, ke penikmatan atau enjoyable. Nah, ruku itu mentransformasikan apa itu? Menghijrahkan, atau ruku itu Bapak sekalian mengalihkan kita yang tadinya ahlul ta'ah menjadi ahlul ibadah. Apa itu ahlul ta'ah? Masih terbebani oleh ibadah. Apa itu ahlul ibadah? Mencintai, menikmati ibadah. Nah, sekarang tanya diri kita, apakah kita masih terbebani ibadah? Contoh salat, masihkah kita terbebani salat, atau kita sudah sampai kepada menikmati salat? Salat isya, pulang dari pengantin, macet, terlambat pulang ke rumah, sudah ngantuk-ngantuk. Salat, apakah menikmati salat atau terbebani salat? Kalau masih terbebani salat, kita ahlu ta'ah. Tapi kalau menikmati salat, sungguh pun salat isya kita nikmati, maka itu kita menjadi ahlul ibadah. Kalau salat subuh kita ahlul ibadah, salat isya kita ahlu ta'ah, ya kan? Masih turun naik itu, on off itu. Tapi kalau kita mampu menciptakan keseluruhan salat kita itu sebagai sebuah kenikmatan, sebuah hobi, enjoyable, maka itulah yang disebut dengan ahlul ibadah. Tapi kalau kita masih melakukan dengan terpaksa, itu ahlul ta'ah, bukan ahlul ibadah. Yang paling bagus yang mana? Tentu ahlul ibadah. Maka itu wujudkanlah dirinya sebagai ahlul ibadah pada saat sedang ruku. Ciri-ciri ruku yang ahlul ibadah, lama ruku. Kalau ada orang ruku belum sampai lurus punggungnya, formalitas rukunya, itu ahlul ta'ah. Kalau mau menjadi ahlul ibadah, nikmati. Ya Allah, aku tidak akan bangkit sebelum Engkau memperlihatkan wajahmu di sajadah, sebelum Engkau memperlihatkan tempatku di surga di sajadah. Sallallahu ala Muhammad. Baru saja kita mengikuti kajian dari Guru Ta. Semoga berkah manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga Guru Ta diberi kesehatan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.